Yang berikut ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Ningsi Sesa Paremasa atau Mama Ina di rumah kediaman Tanete Karambe dilaksanakan pada yang pertama hari Senin 23 Februari 2026 pada pukul 17 WITA. Ibadah penghiburan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan hari Selasa 24 Februari pukul 11 WITA, ibadah pemakaman dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe. Yang berikut perekrutan kantoria dan pemain musik atau keyboard Jemaat Rantepao guna mendukung kelancaran pelayanan khususnya ibadah hari Minggu dan ibadah insidentil lainnya, maka akan diadakan perekrutan pertama kantoria bagi pemuda-pemudi yang memiliki talenta di bidang tarik suara dan mampu membaca not. Yang kedua, pemain musik bagi pemuda-pemudi Bapak Ibu yang memiliki kemampuan bermain musik dan memiliki kemampuan dasar piano. Silakan untuk mendaftarkan diri di kantor gereja setiap jam kerja atau melapor ke majelis gereja kelompok masing-masing. Pendaftaran khusus bagi warga jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantepao, pendaftaran paling lambat 31 Maret 2026. Yang berikut pertemuan orang tua bersama pendeta dan pendamping peserta katekisasi untuk calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Februari 2026 pukul 9 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan mohon kehadirannya, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Yang berikut dihimbau bagi warga jemaat untuk memasang simbol-simbol Paskah di rumah dalam rangka memaknai masa Prapaskah. Yang berikut disampaikan kepada seluruh anggota PKBT Jemaat Rantepao bahwa ibadah PKBT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Februari 2026 pada pukul 17 di Tuan Rumah PKBT kelompok 7, tempat gedung gereja, dan pelayan firman Pendeta Yonatan Mangalo STH, liturgi Penatua Domingus PPA, Penatua Reksi Frans. Demikian penekanan dan tambahan warta jemaat, dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu saudara-saudari membaca dalam warta jemaat. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul dalam suasana yang penuh kasih dan pengharapan, memasuki masa Prapaskah yang pertama, masa yang mengajak kita untuk merenungkan kembali kasih Allah dan perjalanan pertobatan kita sebagai umat-Nya. Tema kita hari ini adalah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan ingin kita belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita diajak untuk memilih yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan menjauhi yang jahat. Hari ini juga
juga adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Ini adalah minggu yang penuh sukacita. Selama pekan ini kita akan belajar, bermain, bernyanyi, dan melayani Tuhan bersama-sama melalui giat Pekan Anak Gereja Toraja. Marilah beribadah kepada Tuhan, bersama kita nyanyikan, datanglah ke bait-Nya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam damai sejahtera bagi kamu semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah adalah waktu yang mengajak kita melihat kembali hati kita di hadapan Allah. Kita diingatkan bahwa sejak awal manusia diciptakan untuk hidup dalam kebaikan, tetapi dosa membuat kita sering memilih jalan yang jahat dan jauh dari Tuhan. Saat ini, dengan kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, baik sebagai orang dewasa maupun sebagai anak-anak. Kita mengaku bahwa seringkali tahu apa yang baik, tetapi tetap memilih yang jahat.
berkata kasar, tidak taat, dan tidak mau mendengarkan Tuhan. Ampunilah kami. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri, sehingga kami lupa mengasihi sesama dan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga sering tidak sabar, suka marah, dan tidak mau berbagi. Kami menyakiti hati teman dan keluarga kami. Tuhan Yesus, maafkanlah kami. Kami mengaku dosa kami, dan kami percaya hanya kasih-Mu yang memulihkan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup lebih baik, memilih yang benar dan menyenangkan hati-Mu setiap hari. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikan hati kami, dan tuntun kami berjalan dalam terang kasih-Mu. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 32 ayatnya yang ke-11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai semua yang tulus hati. Amin. Dari Mazmur 32, kita akan membaca secara berbalas-balasan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa menipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh keringnya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan. Dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Pada waktu kesesakan, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu.
Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai semua yang tulus hati. Demikian Mazmur kita, mari kita respon dengan memuji memuliakan Dia. Mau bakmu mau buang. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari mempersiapkan pembacaan kita pada pagi ini dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ke-15 sampai 17, dilanjutkan pasal yang ke-3 ayat 1 sampai 7. Lalu kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Ini akan dibaca oleh anak sekolah minggu. Dan Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai 11. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, sekarang kami mau belajar firman-Mu agar kami semakin mengerti tentang yang benar dan salah.
Roh Kudus, tolonglah kami agar mendengar dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Pembacaan kita dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan pasal 3 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati." Pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka dua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Roma 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa itu telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas banyak orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab
sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Amin. Haleluya. Injil Matius pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan saat ini. Amin. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, kita merasakan kasih Allah yang sangat indah. Kita boleh berada di minggu terakhir di bulan Februari. Dan hari ini saudara-saudara, kita berada dalam tema tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita bersama juga berada di minggu Prapaskah pertama. Artinya kita sudah berada di minggu pertama dalam masa Prapaskah. Masa 40 hari sebelum Paskah. 40 hari itu dihitung di luar hari Minggu ya. Dan masa Prapaskah ini masa di mana kita diajak untuk, kalau bahasa Toraja katakan kakak kale, pertobatan. Kita memahami diri kita bahwa kita penuh dengan dosa dan salah. Juga di masa Prapaskah ini kita berada dalam masa merefleksikan diri, apa yang kita alami, kita rasakan.
kita ungkapkan pada Tuhan tentang kelemahan, keterbatasan kita. Masa puasa, kalau teman-teman di tempat lain berpuasa berpantangan, tidak makan minum, kalau kita boleh katakan puasa pengendalian diri. Misalnya saja kita berpuasa bagaimana untuk tidak banyak berkata-kata, menahan diri ya. Berpuasa untuk tidak menggunakan HP beberapa hari dan lebih banyak berada dalam kebersamaan dengan keluarga. Masa di mana kita mempersiapkan hati kita, hidup kita menyambut Paskah. Lalu kita juga berada dalam pekan anak dan hari ini pembukaan pekan anak. Makanya anak-anak boleh hadir ibadah bersama dengan kita. Di mana Gereja Toraja memang memilih ini sebagai satu rangkaian khusus yang diadakan untuk pelayanan, untuk pembinaan bagi anak-anak kita. Saya mau katakan 1 minggu ini mari datangkan anak-anak kita ke gereja. Ada beberapa kegiatan lomba-lomba, kreativitas, semua ini untuk pembentukan karakter, untuk pendalaman Alkitab. Saya mencoba khotbah hari ini bukan hanya untuk khotbah orang dewasa, tapi mencoba untuk masuk dalam dunia anak-anak, perasaan anak-anak. Ayo anak-anak yang mau maju ke depan, mari yuk. Secukupnya ya, ya mari yang rindu di sekitar sini saja, di depan, di depan sini, kasih menghadap ke depan. Iya, yuk, ya, sini yuk. Iya, ya seberapa yang ada saja ya, ya itu masih ada kursinya. Oke. Kakak-kakaknya boleh di depan dulu, di sana aja ya, yang kecil-kecilnya ya, 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 yang kecil-kecilnya boleh ya, yang ini boleh di kursi lagi ya, masih ada kursinya kakak-kakak, bunda-bunda, ya sini sayang, sini, menghadap ke mama papa, ayo sini, ya, sini, ya, oke, ayo. Nah, ya, sini ya, boleh sini, Mike, sini, ya, sini masih bisa sini, ya, sini sayang, sini, lanjut ke sana. Ayo, nih anak-anak kita, boleh beri tepuk tangan buat anak-anak yang hadir hari ini. Nah, Ibu Pendeta mau tanya dulu. Ini namanya siapa? Nailona ini? Arwin ini? Arfi ini? Sere? Nah, ini? Nah, ini? Nah, ini? Ya, ini? Siapa namanya? Oh ya. Kalau ini siapa? Alicia. Nah, ini anak-anak kita yang manis sekali. Mereka boleh datang ke sini, datang beribadah bersama dengan kita. Bapak Ibu senang melihat anak-anak tidak? Senang, ya, cantik-cantik, gagah-gagah. Nah, kalau Ibu Pendeta tanya, Alicia, kalau yang baik, yang Alicia pernah lakukan apa? Boleh? Hah? Apa yang baik Alicia buat coba? Belajar. Hah? Belajar. Oh, belajar. Tepuk tangan untuk Alicia. Nah, kalau ini buat yang baik apa? Membantu orang tua.
Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Tepuk tangan. Kalau ini buat yang baik apa? Patuh kepada orang tua. Patuh pada orang tua. Luar biasa. Kalau ini apa? Berdoa. Berdoa. Wow, luar biasa. Kalau ini apa? Baca Alkitab setiap hari. Kasih keras, Nak. Baca Alkitab setiap hari. Iya, baca Alkitab setiap hari. Luar biasa ya. Nah, sekarang Ibu Pendeta mau tanya. Yang buat tidak baik apa? Ayo. Yang buat tidak baik di rumah atau di sekolah. Apa? Coba. Bicara kasar. Hah? Berbicara kasar. Berbicara kasar. Kalau yang ini apa, Nak? Berbicara kotor. Bicara kotor, ya. Itu dengar dari mana? Bicara kotor dengar dari mana? Tidak ada. Tidak tahu. Kalau bicara kasar, dengar dari mana biasa? Dari teman. Dari? Teman atau Oh, dari teman. Ya. Kalau yang buat yang tidak baik apa? membantah orang tua. Kasih keras, Nak. Membantah orang tua. Membantah orang tua. Pernah ya bantah orang tua? Pernah? Kasih keras. Iya, pernah ya. Nah, buat yang tidak baik apa? Nih. Yang tidak baik buat apa? Membuli teman. Wow, membuli teman. Wow. Pernah enggak lihat temannya dibully? Pernah. Oh, pernah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang baik pasti banyak kali kita lakukan. Anak-anak kita juga lakukan. Yang tidak baik juga banyak kali kita tidak lakukan. Firman Tuhan dari Kejadian, khususnya Kejadian. Ada gambar, boleh ditayangkan? Nah, boleh ditayangkan? Kejadian, nah ini ada pohon. Di Taman Eden itu dalam Kejadian dikatakan, di Taman Eden ada banyak sekali Tuhan ciptakan dengan baik. Lalu Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali satu. Lihat gambar apa di atas anak-anak, boleh nengok ke belakang, gambar apa? Gambar apa? Kasih keras, gambar apa? Pohon. Nah, firman Tuhan katakan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan, jangan sentuh, kapan dimakan, disentuh kamu akan mati. Itu perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ini satu perintah Tuhan yang luar biasa. Kalau anak-anak sekolah minggu dengar perintah Tuhan dari Alkitab, dilakukan tidak? Ayo, dilakukan tidak semuanya? Siapa yang lakukan? Angkat tangan. Nah, angkat tangan yang lakukan. Oh ya, sebagian. Yang tidak lakukan mana? Ya, di rumah mama lakukan dengan papa lakukan atau tidak? Lakukan. Lakukan. Papa lakukan apa saja di rumah yang baik? Bilang aja terus terang. Jangan takut-takut, jangan lihat mama bapaknya. Apa? Apa yang dilakukan bapak di rumah? Membantu Membantu, siapa dibantu? orang tua. Bapak lakukan bantu orang tua. Ya. Kalau mama buat apa? Cuci piring. Cuci piring. Mamanya cuci piring. Ya, yang baik itu ya, kasih contoh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa jangan menyentuh, jangan memakan, kamu pasti akan mati. Tetapi dalam Alkitab Kejadian itu dikatakan begini bahwa, hey, ular itu ada di situ. Lalu ular pintar sekali. Ular itu memperlihatkan bahwa dia setan yang berwujud ular, lalu dia mulai menggoda. Bukankah firman Tuhan katakan jangan makan buah pohon di sini di taman ini? Tapi
apa yang terjadi? Manusia katakan, tidak, kami boleh makan kok. Ah, masa? Iya, tidak. Tidak seperti itu. Cuma satu yang tidak boleh, itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, anak-anakku yang kekasih, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ular itu mengatakan, kalau kau makan pohon itu, kau akan sama dengan Allah. Ini godaan. Ya, sama dengan Allah. Siapa yang mau sama dengan Allah, anak-anak? Siapa yang mau sama dengan Allah? Cuma satu orang. Hah? Ya, 2, 3. Bapak Ibu ada yang mau sama dengan Allah? Takut-takut semua ya. Ya, takut-takut semua. Pasti semua mau sama dengan Allah. Kata ular, tahu yang baik, tahu yang jahat. Kamu sama dengan Allah. Ini kan godaan. Akhirnya diambillah buah itu, dimakanlah, diberikan juga kepada Adam. Lalu kemudian mereka semua. Ya, bukannya anak-anak, bukannya menjadi sama dengan Allah, tetapi jatuh ke dalam dosa. Apa? Apa anak-anak? Jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Apa sayang? Hah? Apa? Apa? Jatuh ke dalam dosa. Iya, jatuh ke dalam dosa. Pernah jatuh dalam dosa enggak? Pernah buat dosa enggak? Pernah? Pernah. Apa sayang? Pukul orang. Hah? Pukul orang. Oh iya. Apa sayang? Jatuh dalam dosa apa? Mencuri? Tidak mendengar. Hah? Tidak mendengar. Ya, tidak mendengar ya. Tidak mendengar. Jadi saudara-saudara kita semua pernah jatuh dalam dosa. Anak-anak juga mengakuinya. Jatuh dalam dosa. Karena kita jatuh dalam dosa, apakah kita selamanya hidup di dalam dosa, saudara-saudara? Tidak. Ya. Dalam Roma dikatakan, karena satu orang berbuat dosa, maka semua manusia menjadi berdosa. Siapa yang pertama jatuh dalam dosa? Manusia siapa? Adam dan Hawa. Karena satu orang berbuat dosa, semuanya manusia menjadi berdosa. Begitu kita jatuh dalam dosa, saudara-saudara, maka kita hidup dalam perbuatan yang tidak baik, maut bersama dengan kita. Dan dosa itu mengerikan. Makanya kita diajak dalam minggu Prapaskah ini, ayo, tatimang-timang melo tu penggauranta selama yate. Kita ingat apa yang kita lakukan yang tidak benar, tidak baik di mata Tuhan. Kita sesali. Rabu Abu kemarin kita sudah datang, kita menyesal. Tapi tidak berarti bahwa selesai sampai di situ anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian. Tidak berarti bahwa kalau kita sudah jatuh dalam dosa maka kita selamanya hidup dalam kutuk dosa, tidak. Roma mengatakan kepada kita bahwa apa? Satu orang yang bernama siapa? Yesus. Ayo anak besar, siapa? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Tuhan dan Juru Selamat. Satu orang yang bernama Yesus Kristus, dia kemudian datang, dia hadir dalam hidup manusia, menjadi sama dengan manusia. Dan apa yang terjadi? Dialah yang memberikan kasih karunia bagi kita. Kita selamat, kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, jangan mengatakan, anak-anakku, jangan katakan, kalau Yesus sudah menyelamatkan kita, kalau Yesus sudah membebaskan kita, hidup kita aman. Banyak orang mengatakan, saya kan sudah selamat Ibu Pendeta, untuk apa susah-susah lagi? Hati-hati. Hati-hati ya anak-anak ya. Ya, harus jaga hidup kita. Kenapa? Lihat dalam Matius, apa yang terjadi di Matius. Tuhan Yesus dicobai. Ya betul. Ya. Matius tadi mengatakan Yesus. Berapa kali Tuhan Yesus dicobai? Kasih keras, berapa kali? Berapa kali? Kasih keras, berapa kali?
Angkat tangannya mana? Jarinya 3 kali mana? Kasih tinggi dong. Ayo, ya. 3 kali Yesus dicobai. Pencobaan pertama apa? Yesus disuruh mengubah. Kasih keras. Ayo, Yesus disuruh mengubah. Sini. Batu menjadi roti. Iya, tepuk tangan dulu dong. Iya. Disuruh mengubah batu jadi roti. Yesus tidak mau. Kata Yesus apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Tahu lagunya baca kitab suci? Ayo kita nyanyi semuanya. 2, 3. Baca kitab. Keras. Doa tiap hari. Kasih keras. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Ayo gerakan. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kata Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Pencobaan kedua apa? Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, lalu kemudian disuruh, ayo jatuhkan dirimu ke bawah. Apa Yesus mau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Yesus punya kuasa. Untuk apa mau mengikuti keinginan daripada iblis? Pencobaan ketiga apa? Semua kekayaan dunia diperlihatkan. Siapa yang suka dapatkan emas? Coba angkat tangan. Siapa yang mau emas? Mau emas tidak? Mau. Siapa yang mau sepeda? Ya. Siapa yang mau punya mainan robot-robot? Iya, mau ya. Kalau yang besar mau punya komik tidak? Mau punya buku komik tidak? Mau dong ya, mau. Semuanya ingin. Nah, Yesus diperlihatkan kekayaan dan segala-galanya. Asal tunduk kepada iblis. Mau tidak Yesus lakukan? Tidak, Bapak Ibu, Yesus tidak mau lakukan. Karena hanya kepada Tuhan kita menyembah. Amin. Hanya kepada Allah kita menyembah. Bukan kepada manusia, bukan kepada setan. Banyak sekarang orang mau cepat kaya, ayo pergi ke Gunung Kawi. Mau cepat mendapatkan kekuasaan, ayo pergi menyembah kemana? Ke tempat-tempat yang bisa memberikan kekuatan gaib dan sebagainya. Saudara, tidak demikian. Semua itu adalah ujian, semua itu adalah cobaan bagi kita. Makanya hati-hati. Kita harus tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau mau kaya, anak-anak mau pintar, mau naik kelas, mau hebat, belajar, berjuang. Kalau mau ekonomi kita baik, mari kita bekerja keras, berpikir keras. Kalau mau keluarga kita baik, mari kita terus dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, anak-anakku yang kekasih, makanya dalam hidup ini, kalau Tuhan Yesus sudah membebaskan kita, maka hiduplah dengan benar. Lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar, tinggalkanlah yang tidak baik, tinggalkanlah yang jahat, buatlah yang indah di mata Tuhan, agar hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ayo, siapa yang mau hidupnya melakukan yang baik di mata Tuhan? Ayo, iya, kasih tinggi tangannya. Nah, ya mau buat yang baik. Apa tekadnya untuk lakukan yang baik? Nah. Pergi ke sekolah minggu. Hah? Pergi ke sekolah minggu. Iya, pergi ke sekolah minggu. Sekarang kalau kakak-kakaknya yang besar, tekadnya buat yang baik apa? Ayo.
Rajin berdoa. Rajin baca Alkitab. Taat firman Tuhan. Rajin sekolah minggu. Apa lagi? Taat pada firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Ya. Rajin berdoa. Membaca firman Tuhan. Membantu membaca firman. Tidak membantu orang tua. Tidak membantah orang tua. Ya. Pernah bantah orang tua tidak? Pernah. Wah. Pernah marah sama bapak tidak? Pernah. Wah. Pernah marah sama mama tidak? Pernah. Pernah curi uang mama tidak? Tidak. Pintar dia ya. Ini pernah marah sama mama? Tidak. Iya, tidak ya. Jadi kita sudah tahu mana yang baik dan benar. Anak-anakku, lakukanlah yang baik dan yang benar. Tuhan pasti sayang pada kalian. Mari Bapak Ibu kita buat yang benar, yang indah di masa Prapaskah ini. Kita terus merenung, lakukanlah yang baik di mata Tuhan supaya hidup kita terus dikuatkan, disegarkan Tuhan dan dibimbing Tuhan untuk melakukan yang benar di matanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Udah boleh duduk di sini aja ya, di sini aja ya. Ya? Ya. Baik. Mari kita lanjutkan ibadah. Mau duduk silakan duduk saya. Ya, yang berdiri boleh duduk, yang duduk saja ya. Ya, silakan yang berdiri duduk supaya jangan lama. Ventilator. Saudara yang kekasih, mari kita masuk dalam saat teduh. Tidak mudah bagi kami untuk melakukan yang baik di mata Tuhan. Lebih banyak kami melakukan yang tidak benar. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa melakukan yang benar karena Yesus telah berbuat baik dalam hidup kami. Biarlah kami dan anak-anak kami, seisi rumah kami sungguh taat pada firman-Mu, mendengar firman-Mu, melakukannya dengan indah. Mari menyebut doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dalam bentuk pujian. Kita nyanyikan Aku Percaya Allah yang Kekal. Saudara, bukan hanya kita nyanyikan tetapi juga kita imani. Kita percaya pada Allah yang kekal, pada Putranya dan pada Roh Kudus. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus,
Jemaat Tuhan, kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan yang diberikan tanggung jawab kita untuk mengelolanya. Mari menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan menuntun kita dalam persembahan kita dari Matius 4 ayat 4. Jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengiringi persembahan kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan menyanyi sesuai dengan pembagian yang ada di dalam liturgi kita, dimulai dari pemuda. Semoga berkenan
Silakan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ada natura yang akan diuangkan berupa sayur. Kita akan lelang biasa. Yang pertama 50.000 satu kali, 100 satu kali, 100 dua kali, 100 dua kali, 100 3 kali. Durian. 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali, 100 2,5 kali, 100 3 kali. Ya, masih ada satu. Pisang. Satu kali. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 3 kali. Ya, masih ada ya, jeruk. Silakan ditawar. Seratus satu kali, 100 dua kali, 100 3 kali. Di belakang. Demikian pelelangan natura. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberi persembahan. Tuhan memberkati. Iya. Ada persembahan pujian dari Opa kekasih kita yang rindu untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Kami persilakan orang tua kekasih Bapak Dawenan. Shalom. Shalom. Saya akan membawakan satu kidung pujian, Kuduslah Kasih-Mu. Di dalam hatiku yang ragu, di dalam hatiku yang sendu, Kaulah Tuhan penyejuk jiwaku yang selalu ada di sampingmu. Kau rela korbankan jiwamu demi dosa kami semua. Kaulah Tuhan imanku yang kudus, yang abadi.
selama-lamanya. Sama-sama. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, kudus, kuduslah kasih-Mu. Di dalam hatiku yang sendu, di dalam hatiku yang sendu, Kaulah Tuhan penyejuk jiwaku, yang selalu ada di sampingku. Kau rela korbankan jiwamu demi dosa-dosa kami semua. Kaulah Tuhan imanku yang kudus, yang abadi selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, kudus, kuduslah kasih-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, kudus, kuduslah kasih-Mu. Terima kasih. Kami mohon maaf karena ternyata masih ada natura dari jemaat berupa ayam. Silahkan ditawar. Iya, silahkan ditawar. 101 kali. 101 kali. 501 kali. 502 kali, 503 kali. Dikembalikan ya? Oh ya, terima kasih Pak. Ya, ini dikembalikan oleh Bapak. Kita ulang 101 kali, 101 kali, 102 kali, 103 kali. Terima kasih. Marilah kita tenang dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kami berserah diri kepadamu membawa hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk terus merenung dan memahami bahwa kami adalah manusia yang fana. Hanya karena kasih karunia-Mu, maka Engkau mengampuni dosa kami, memberikan kehidupan yang kekal. Biarlah kami terus dekat kepada Tuhan. Kami terus menaati perintah-Mu. Kami terus belajar melakukan yang baik dan benar, dan meminimalisir segala perbuatan yang tidak benar di mata Tuhan. Bahkan kami boleh meninggalkannya
sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada Allah. Tuhan, berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Tuntunlah kami Tuhan agar kami berjalan pada rel kebenaran-Mu. Berikanlah damai sejahtera dalam keluarga kami. Kuatkan kami semua untuk senantiasa setia kepada-Mu. Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut, biar mereka selalu sehat, kuat, bahkan terus beria-ria di dalam Kristus. Berkati Bapa di sorga untuk semua jemaat-Mu. Tuntun kami agar kami selalu hidup dalam kesehatian. Kami saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Berkati saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Ada beberapa yang dirawat di rumah sakit. Ada juga yang berada di Makassar, di Kalimantan, di Jakarta, di Penang, Malaysia. Bersamalah dengan mereka semua Tuhan, agar mereka boleh kuat dan pada akhirnya sembuh dari sakitnya. Kami sehati dengan saudara-saudara kami yang berduka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Keluarga dari almarhumah Nengsi Sesa Paremasa atau Mama Ina, keluarga dari almarhum Bapak Samuel Pakambanan, besan dari Bapak Pendeta Alfred, keluarga almarhum Cornelius Buktu, besan dari Bapak Aris Paseru. Hiburkan semua keluarga-keluarga yang berduka. Tuhan topang mereka. Engkau juga tahu setiap pergumulan yang kami rasakan. Engkau mengerti dengan segala persoalan kami. Kami datang kepadamu, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kelegaan, agar kami boleh melewati setiap pergumulan dengan sabar dan tenang. Engkau berkati Bapa di sorga untuk sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu. Mereka yang berulang tahun dalam sepekan ini, Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita mereka. Sukacita karena boleh memperoleh hasil yang maksimal melalui pendidikan, melalui pekerjaan, dan masih banyak lagi yang lain. Tuhan berkati mereka semua. Engkau berkati pekan anak yang dilaksanakan dalam sepekan ini, biar anak-anak kami boleh hadir, boleh bersukacita. Pembentukan karakter dan iman mereka dapat mereka rasakan dalam suasana pekan anak. Engkau berkati para pembimbing, kakak-kakak, bunda-bunda, pakai mereka terus melayani dengan baik. Berkati majelis gereja, pengurus OIG, pakai kami Tuhan bekerja sama dalam mengerjakan pelayanan yang ada. Berkati penyelesaian bunga lalan di sini, penyelesaian buku sejarah Jemaat Rantepao kiranya dapat dilakukan dengan baik dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Berkati bangsa dan negara kami, berikanlah hikmat bagi pemerintah kami untuk memerintah dengan bijaksana. Tuntunlah kami semua Tuhan, antarlah kami ketika kami pulang sebentar. Kami pulang dalam kebahagiaan, dalam sukacita Tuhan, menikmati hari ini, esok dan seterusnya dalam pimpinan-Mu. Ini doa kami, syukur kami. Kami bawa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Menerima pengutusan dan berkat. Mari kita muji memuliakan Dia. Bapa, antarlah kami. Firman yang telah kamu dengar, lakukanlah yang baik dan jauhilah yang jahat.
yang baik dan menjauhi yang jahat. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masih tetap berdiri. Mari mensyukuri ibadah yang telah kita alami bersama. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan memuji, memuliakan Dia. Sudah waktunya hendak kita pulang. Semua. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
kasih setia. Ya, anak-anak sekolah minggu yang masih tinggal boleh maju ke depan dulu untuk foto bersama. Anak-anak sekolah minggu, ayo. Yang pakai baju magenta, tidak pakai baju magenta. Semua anak sekolah minggu maju ke depan dulu, ayo foto. Sebelum pulang. Semua anak sekolah minggu, ayo maju ke depan. Alicia, Dean, siapa lagi? Ayo, Tio, Kelly, ayo semuanya anak sekolah minggu. Mana anak-anak sekolah minggu? Ayo, Indria, kecil, besar, remaja, maju ke depan kita foto bersama dulu. Ayo, semua silakan maju ke depan. Ayo Sultan, ayo. Alkitabnya, tasnya disimpan dulu ya. Simpan di kursi sini sayang. Oke, silakan maju ke depan. Kita baris, kita foto bersama. Masih ada anak remaja di luar? Ayo, masuk dulu kita foto bersama. Ayo. Ayo, anak-anak besar di belakang, anak remaja. Ayo maju ke depan dulu kita foto bersama. Ayo anak-anak sekolah minggu itu masih banyak pakai baju magenta di luar. Ayo, masuk dulu. Ya, kakak-kakak sekolah minggu.